Shalom, saya Ruth Widiati Suito. Saya akan menceritakan kisah Abraham dengan judul Mengikuti Kehendak Tuhan. Abraham adalah salah satu nabi Tuhan yang setia kepada Tuhan. Namun, Abraham dan Sarai istrinya belum memiliki anak hingga masa tua mereka. Tuhan yang sangat mengasihi Abraham menjanjikan berkat bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit. Dan Tuhan juga memberkati Abraham menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa dan diberi nama Abraham. Untuk menggenapi janji tersebut, Tuhan menjanjikan dan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan Sarah yang diberi nama Ishak. Abraham dan Sarah sangat mengasihi anaknya itu. Suatu waktu Tuhan datang menemui Abraham. Abraham, ya Tuhan, bawalah anakmu itu ke tanah Moria. Persembahkanlah dia sebagai korban bakaran kepadaku di satu gunung. Abraham yang mendengar perintah Tuhan merasakan campur aduk di dalam hatinya. Ia sangat mengasihi anaknya. Ia tidak mau membunuh anaknya, tetapi ia mau taat perintah Tuhan. Maka esok paginya Abraham membawa anaknya dan kedua bujangnya untuk pergi. Mereka mempersiapkan kayu bakaran dan mereka melakukan perjalanan selama 3 hari. Sampai di suatu tempat, Abraham melihat tempat yang sudah dekat yang Tuhan tunjukkan baginya. Karena itu, ia berkata kepada para bujangnya untuk menunggu di situ karena Abraham dan Ishak akan melanjutkan perjalanan ke gunung untuk bersembahyang. Lalu Abraham mengambil kayu bakar dan meletakkannya pada bahu Ishak. Dan mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan Abraham membawa api dan pisau. Mereka berjalan. Sampai di tengah perjalanan, Ishak bertanya kepada ayahnya, "Bapak, ya anakku, kita sudah punya kayu dan juga sudah ada api. Lalu di mana anak dombanya?" Tanya Ishak kebingungan. "Anakku, Tuhan yang akan menyediakan korban bakaran tersebut." Dengan beriman dan dengan penuh hikmat, Abraham menjawab pertanyaan Ishak dan kembali melanjutkan perjalanan. Abraham khawatir, tapi Abraham tahu bahwa rencana Tuhan adalah indah baginya. Sesampainya di atas gunung, Abraham segera membuat mezbah untuk korban bakaran. Ia menata kayu dan juga meletakkan Ishak di atas mezbah tersebut. Ishak merupakan anak yang taat kepada ayahnya. Karena ketika ia diletakkan di atas mezbah, ia tidak melakukan penolakan atau pemberontakan kepada ayahnya. Ia mau diletakkan di sana. Dan Abraham siap untuk menyembelih anaknya. "Abraham, Abraham!" terdengar suara Tuhan. "Ya Tuhan, jangan kau bunuh anakmu itu, jangan kau apa-apakan. Aku telah tahu bahwa engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu kepadaku." Abraham mengucap syukur kepada Tuhan dan ia melihat ada domba yang tersangkut di semak-semak. Seketika Abraham langsung menurunkan anaknya Ishak dari mezbah dan ia mengambil domba yang tersangkut tersebut dan meletakkannya di mezbah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan menyediakan. Itulah nama yang diberikan Abraham untuk tempat tersebut. Di atas gunung Tuhan sediakan. Itulah yang disebutkan oleh orang banyak untuk tempat tersebut. Dan firman Tuhan kembali lagi berkata kepada Abraham, "Aku bersumpah demi diriku sendiri atas perbuatan yang kau lakukan. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu kepadaku. Karena itu, aku akan memberkati engkau. Keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan
keturunanmu juga akan menduduki kota-kota musuh. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa diberkati, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Abraham bersyukur kepada Tuhan, dan ia akhirnya kembali bersama dengan Ishak menuruni gunung dan bertemu lagi kembali dengan kedua bujangnya. Mereka melanjutkan perjalanan lagi ke Beersheba dan mereka tinggal di sana. Bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa belajar dari Abraham yang tetap mengikuti pimpinan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Abraham bisa saja menolak panggilan Tuhan atau melarikan diri daripada harus membunuh anaknya. Tetapi Abraham memilih untuk tetap melakukan kehendak Tuhan karena dia tahu dia adalah hamba Tuhan yang harus mengikuti perkataan Tuhan. Kita pun sama, kita harus terus maju mencapai tujuan kita untuk memuliakan dan menikmati Tuhan. Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan untuk kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah sama seperti Abraham. Percaya saja kepada Tuhan, serta menjadi hamba yang taat dan setia. Apa yang harus kita lakukan? Dengarkan perkataan Tuhan lewat setiap perenungan firman Tuhan dan doa kita. Percayalah tuntunan Tuhan, karena Tuhan selalu punya rencana yang indah untuk kita. Berjalanlah di dalam penyertaan Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan menopang kita dan mengangkat kita ketika kita terjatuh. Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan bagi kita, seperti Tuhan menyediakan domba bagi Abraham. Tetap terus ikuti kehendak Tuhan. Keep moving forward. Tuhan Yesus memberkati.